Beda buat RRQ. Ini rotasi early-nya juga bener-bener ngandelin Versik berarti ya. Bener, cuman defensif ya. Berarti di sini follow up-nya seperti apa Om nantinya Om? Nah itu dia Versik yang kita tahu tadi. Kita bahas tipis-tipis, Baxia butuh backupan di belakang. Yap, dan ini dia Land of Dawn. Waktunya kita akan langsung menyaksikan jadi EPL Arena Rebels Kingdom. Mana suaranya? Sangat semangat match penutupan untuk minggu terakhir. Dan pattern buff lagi-lagi yang berbeda. Masih ada chance juga untuk nabrak nanti. Jujur untuk Baxia, ini farming speed Baxia lumayan cepat di awal loh. Betul, betul. Kalau bicara soal farming speed, apalagi dia pakai Season Hunter ya. Bakal sangat-sangat cepat dan memang ada usaha pencurian yang bakal diusahakan lah kalau kita sedang menggunakan Baxia sendiri. Oke, dari segi emblem juga Weapon Master buat Valen. Wow, agak unik nih. Oke. Ya, dan Season Hunter dan juga dengan adanya Firmness bersama dengan satu konkasif ya untuk Baxianya. Jadi ya, kalau bicara soal perubahan-perubahan nggak terlalu banyak sebenarnya. Ini penelitiannya boleh-boleh ya, dia pakai assassin tapi barusan ada satu Tyrant Revenge nabrak langsung sedikit lagi EP tersisa. Akankah Audi bisa selamat dari tersebut karena langsung saja dua orang ini bekerja sama tapi ingin mencoba untuk membanting. Versik hanya berputar-putar ingin mengambil tapi agak cukup ragu dan harus mundur kembali. Rotasi cepat ternyata Versik yang bakal mimpin. Naomi-nya nge-follow justru. Nah, poking damage dari Versik ini di awal memang mungkin rasanya pelan-pelan kayak kok nggak sakit tapi lama-lama bocor Berasa. juga gitu kan. Berasa dan ini harus di-mirror oleh Rebellion Zion yang dimana mereka kalau harus kehilangan jungle di bagian bawah. Creepnya ini harus ditukarkan dengan yang lain. Dan itu dia mirror yang dipakai oleh Vincent sekarang. Sekarang kalau kita lihat dari spell, Hes Amor Inspire udah dipakai loh. Oke. Dalam momen seperti apa nih tadi? Kalau dilihat dari SP, Skylar juga masih penuh darahnya. Ini Yep. poking di awal kali ya. Ya, kepok awal, terus juga dari Scalarnya kan dia punya Quantum Charge ya. Jadi ya sama-sama masih bisa standby lah. Oke, turtle pertama di setup langsung sama Rebellion tapi kayaknya nggak dikasih Wah, free. itu dia Versik ya Versik, tapi tadi Tyrant udah mulai connect pula sebentar untuk Audi langsung masuk bagian dalam. Naomi, tapi untuk sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Versik. Versik bersama dengan 3 rekan lainnya. Mereka mencoba untuk mundur ataupun mereka akan mengejar lagi karena Clay bad impact-nya mengganggu terus-terusan. Tidak ada korban dari keduanya. The Talents Prediction ini setara kayaknya nih. 3 suara untuk Rebellion dan 3 suara untuk RRQ. Yap, masih sama ya, 50-50 buat keduanya. Dan di bagian bottom lane sekarang Skylarnya ditinggal, dia mandiri banget sekarang. Wah ini bahaya sih sebenarnya karena double CC dari Edit itu bisa punya waktu yang cukup buat follow up damage-nya. Even itu Melissa, itu nyampe waktunya tuh cukup buat ngasih damage. Ya, Weh, Versik akan bertemu siapa karena sekarang tabrakan pun langsung terjadi. Swelo, IVU-nya akan pergi ke arah mana, tapi sekarang paling tidak berhasil langsung diamankan. First blood yang berhasil diambil pula oleh Araki. Di bagian tengah Audinya gagal untuk bisa memberikan bantingan terhadap Versik dan juga sudah berubah. Dengan satu hal yang dia lakukan, Audi hampir saja bisa menggagalkan keseluruhan strategi yang dilakukan oleh RRQ. Ya dan nggak berhenti, mau rotasi lagi, kelihatan posisi dari Vincent dan Naomi hampir saja dapetin Audi. Waduh, Vincent itu phantom execution-nya kemana tuh? Gak kena ke siapapun, ingin menyelamatkan diri aja. Iya, rotasi cepet banget, buset Baxianya dari tengah, dia langsung ke bawah dan fight-nya terus lanjut, untungnya nggak jadi kena tadi. ya dan selama ada follow up pastinya Versik akan selalu melakukan team fight. Dan itu yang terjadi, selalu ada ekoran juga di belakang dari Baxia. Lihat Cecil yang ngikut dari Versiknya, dari Clay-nya atau bahkan ketika Baxia lagi ke top lane, ya ini bakal ada lagi gitu loh, ada damage susulan untuk RRQ. Oke, dan player Gold by UBS Gold ini benar-benar didominasi sama Gold Laner lah ya. Karena masih awal juga nih, baru 4 menit pertama. Turtle ini berpengaruh besar dan tadi kan RRQ yang dapat. Maka dari itu Skylar yang goldnya lebih tinggi. Ya. Sementara sekarang Versik, season hunternya benar-benar dimanfaatin loh. Farming terus pokoknya, farming langsung aja rotasi lagi. Tapi Naomi barusan Sanguine Cloud terkena ke arah Audi. Tapi di bawah shield turretnya berhasil dimanfaatkan oleh Skylar. Turtle kembali di setup, Turtle kedua. Ini kayaknya mau di skip sama Rebellion karena pergerakan dari jungle-nya juga udah ke arah yang lain. Ya. Kebetulan Uranusnya juga bisa motong, jadi ini free buat RRQ seharusnya. Yap, sementara untuk Audi dan juga rekan-rekannya mungkin hanya akan memberikan gangguan dan juga memberikan waktu di bagian atas agar Lancelot-nya bisa mendapatkan area dari Orange Buff. Shield turret-nya terbuka dengan begitu lebar. Kars membuat sebuah perimeter, mencoba untuk bisa mengejar dan juga membuat Banana yang kehabisan mana agar tidak bisa pulang ataupun kehabisan waktu. Coba lihat, tidak bisa mengeluarkan Frostmourne Shield-nya. Habis mau Stardust dan juga nggak bisa mananya.
kencang banget hilangnya. Ya, tapi lihat bagaimana pergerakan dari Versik juga yang selalu bisa melakukan invasi dia. Meskipun kita tahu ada pertukaran yang terjadi tadi antara Orange yang hilang ditukarkan dengan Turtle, tapi itu adalah Turtle yang kedua. Wow. Yang nantinya berarti Orange buff meskipun diambil, dia tetap akan bisa dapetin gold atau XP-nya dari wave minion. Wow, di tempat yang lain, Swelo menghilang lagi dan Kars hampir saja bisa ditabrak, tapi Kars memiliki regen SP yang sangat besar berbeda dengan rekan-rekannya. Sementara untuk Versik langsung saja menabrak ke arah dari Audi. Versik sendirian mencari formasi sementara. Rekan-rekannya, wow, dengan ada lagi satu nih virus hilang masuk dari wave minion, lalu mereka bisa saja melakukan rotasi atau melakukan invasi lagi. Dengan satu Wow. wave minion, Tyler Reverse melingkar dan mereka berhasil mendapatkan beberapa player yang ada di dalam satu total tersebut. Tapi Audi sedikit lagi ambil Lisa dan Audinya berhasil langsung dihilangkan 3 player sekaligus. Dengan total point kill, hanya saja untuk sekarang Trey-nya berhasil langsung dilumat habis. Ada 2 orang yang menjadi korban lewat tim Five Parusan dan Banana mencoba untuk bisa menghilangkan Vincent yang ingin masuk ke dalam satu outer turret di dalam area mid dan juga di tengah. Tapi di bagian bawah, Naomi beserta dengan Skylar mencoba untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam dari outer turret yang ada di area bottom lane. Wow, Rebellion fight yang cukup bagus, fight back yang dilakukan bisa bikin RRQ gak dapetin objektif turret. Sementara top lane, turret dari RRQ sudah hilang. Keuntungan ada di Rebellion untuk saat ini. Wow, audience prediction 12% untuk Rebellion, 88% untuk RRQ. Wow. Tapi prediction hanya prediction juga Prediksi sih. hanyalah prediksi. Benar-benar ya, next setup untuk Turtle ini bakal di start atau masih bakal di hold dulu karena purple buff-nya belum diambil sama sekali juga. Ini masih akan menunggu dan gold-nya ini belum pindah sama sekali dari tadi. Ketika kita melihat fokusnya di gold lane, 2 pemain ini belum beranjak dari sana. Oke, turtle ketiga nih bakal jadi perfect turtle mungkin karena dari RRQ dia udah set up lagi. Rebellion mereka nggak mau ngambil resiko, mereka lepas turtle-nya tapi nggak tukar sama apa-apa. Iya, gak Iya. tukar sama apa-apa, walaupun untuk kali ini baru terlihat ya, ini jaraknya. Tadi mereka udah berhasil ngedeketin loh, 18,9 berbanding 19,3. Yap. Dikit banget jaraknya. Oke, dan tadi juga untuk purple buff-nya dijaga ya. Jadi untuk versi dia masih akan mendapatkan purple buff-nya gak bakal di mirror untuk dicuri. Sementara ini dia, comeback by Grab lagi. Rekor terbaik RBM melawan RRQ adalah season 10 ketika mereka berhasil menang di 2 leg dengan skor 2-0. Sebuah memori yang sangat manis untuk Rebellion. Nah ini ketika mereka dapetin title The Giant Slayer juga ya kalau nggak Iya. salah ya. Dan juga sebagai apa ya, Kryptonite buat RRQ ya. Betul. Di season kemarin, season 10. Ini mau ditabrakin apa enggak nih? Itu dikit lagi nyenggol. Nah itu dia. Langsung ditabrakin. Waduh. Phantom Execution dan Vincent harus masuk lagi ke dalam outer turret yang ada di area tengah. Ya aman semua tuh, objektifnya dapat semua kan. Dan ini pressure yang memang diberikan sama RRQ. Tapi jangan lupa RRQ tuh bawa Cecilion loh. Sementara sekarang Versik ketahuan ke Haisamur karena Haisamur harus dipukul mundur ke bagian belakang. Sementara dari Audinya masih belum berubah. Versik dengan go away. Versik tertinggal sendiri langsung dibanting begitu saja Haisamur. Go away-nya udah hilang untuk impact ya. Tapi Kars tetap berada di area tersebut. Swelo untuk bertemu Banana mencoba bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Haisamur. Tapi sekarang DPS yang begitu menyakitkan. Banana berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Monster jungle-nya yang diambil. Dan tidak ada yang tumbang lewat tim Five Parusan. RRQ pressure yang diberikan tidak henti-henti. Turret pun bisa didapatkan. RRQ dong pakai Cecilion dibawa perang pak. Cuman RRQ. Tapi satu, RRQ rugi tadi. 4 lawan 5, mereka gak mendapatkan apapun juga karena Vincent ada di top lane untuk membongkar pertahanan di sana. Wih nyaris dapat inner turret loh itu. Iya, nyaris banget. Menjadi sebuah kerugian seperti apa yang udah disebutkan oleh Om Wawa. Masalahnya goldnya juga nggak terlalu jauh. Pertarungan tadi nggak ada korban loh. Itu catatannya ya. Tidak ada korban. 5 lawan 4 loh. 5 lawan 4, Cap dan bahkan ya masih bisa survive. Vincentnya bebas di bagian top lane-nya, tapi kita belum lihat untuk tim fight 5 melawan 5, apakah Versik. memang lebih chaotic gak sih? Versiknya hadir, ada efek stun tapi go away dikeluarkan. Akankah mereka bertahan karena Versiknya masih belum menyerang, Versiknya masih berusaha untuk bisa mengatakan basic damage yang begitu menyakitkan, tapi Haisamur berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Dihilangkan sudah Audi, damage-nya belum begitu terasa. Vincent hadir untuk bisa memberikan sebuah backup, tapi langsung dilompati begitu saja. Ada sang Wingko gak kena ke arah manapun, Banana masih putar-putar. Tapi Versik dengan SP setebal itu susah banget untuk ditumbangkan. Sustain banget dan Vincent hampir saja bisa ditumbangkan. Masih bisa lari untungnya dikejarkan. Gak bisa. Langsung memeruk inner turret. Masalah sekarang juga untuk Swelo yang paling efektif. Dia mau copy apa? Iya, Swelo dari tadi kita lihat dia ngambilnya punya Cecilia. Jadi ada bad impact yang diambil ya. Ya ada bad piece juga yang bisa dihasilkan gitu ya. Ya betul. Oke, dan sekarang Lordnya menjadi milik. Wey, Tyrant range-nya hanya angin yang ia peluk. Tapi Kars berusaha untuk bisa pergi. Kars apakah bisa selamatkan di sedikit lebih tersisa? Nggak bisa. Karsnya pun berhasil dihilangkan. Lord didapatkan oleh RRQ dan zoning out yang baik bisa dapetin 1 kill.
4 member dari Rebellion. Defense dengan Lord yang pertama, inner turret udah nggak ada aman lagi. Ya, dan game pack by Grab kita di mana Versik 6 game di MPL di season yang ke-12, 5 kali Baxia sekarang. Jadi win rate-nya itu masih 100%. Wow, apakah penggunaan ke-6 ini akan menjadi 100% atau akan turun? Oke. Apakah 5 kali? Ini kelima seharusnya. Kelima, ini yang kelima Ini yang ya kelima ya. Oke. Di bawah Banana. Beserta dengan Versik. Wow. Ini inner turret yang bakal emang diincar duluan. Lordnya masih bisa di-secure, paling nggak inner turret bottom lane masih aman. Nah midnya ini nih, kayaknya udah nggak bisa defense lagi. Atau kalau mereka mau maju itu maksa banget. Karena Raki udah pegang semua zona. Betul. Dan ini bagaimana level dari Vincent juga ini masih ada di atas dari fans. Ya. Ini kalau bisa dibilang Rebellion antara kejebak dengan enggak nih penggunaan Valentina yang mereka ambil. Anda bingung mau copy yang mana? Iya. Jadinya kan nggak optimal, nggak ada potensi yang benar-benar bisa dikeluarkan dari Valentina. Hanya efek taripan aja dan itu pun semua semi range, semi melee malah. Iya, makanya dari KDA-nya juga nggak terlalu baik sebenarnya untuk Valentina yang notabene adalah strong lane. Lawannya Cecil loh. Yes. Cecil yang memang agak scaling gitu kan. Dia butuh stack di awal. Dan sekarang 11 menit game yang berjalan. Ini kill-nya cukup dikit ya. Jadi memang mereka berdua tuh memang disiplin banget. Jadi kalau memang nggak ada poin ya udah nggak usah ada kill sekalian. Oke. Dan ya kalau kita bicara soal Cecilnya sendiri ini menarik sih buat Cecilnya. Karena ini kan pakainya basic common emblem tadi. Bisa nge-spam. Terus bawahnya juga jelas Pure Reds yang dibawa. Buset dan Naomi berhasil lagi mendapatkan taruhan tapi ternyata mendapatkan gangguan Kars. Harus mundur. Begitu banyak SP yang tergerus. Vincent berhasil kabur ke bagian belakang tapi tertabrak kembali langsung dibanting begitu dan Versika terkurus sendiri. Hanya saja dia masih memiliki begitu banyak SP yang masuk. Walaupun damage yang masuk ke dalam tubuhnya tidak begitu terasa. Tertaise poison langsung dikeluarkan pula. Ya dia unggul juga dari segi level 14. Bukan level yang susah juga. Masalahnya Baxiannya nggak tumbang sama sekali. Turtle Poisons-nya bagus banget. Dia ke depan dan ngasih efeknya ke semua member dari Rebellion. Yap. Dan lihat bagaimana dari Aragio, dari poin kill-nya gak terlalu besar kalau kita lihat. Tapi dari gold gap-nya yang terjadi sekarang ada 5.000 gold yang sudah menjadi selisih. Dan ini menjadi tugas berat untuk Rebellion karena kalau mereka mau split, mereka harus berhadapan mungkin dengan hero yang tebal. Dan mereka harus bisa mencari cara untuk bisa menumbangkan hero-hero semacam dari Banana atau bahkan dengan versinya. Karena Clay lambat laun, semakin late game juga. Ini semakin solid damage-nya dia. Betul. Scalingannya udah mulai terasa, udah punya item, udah punya stack. Nah ini ketika memang stacknya udah cukup, bahaya buat para frontlinernya nih. Kayak mungkin Vincent nanti yang dia akan maju ke depan. Dia bukan frontliner tapi dia bisa maju ke depan. Nah itu sekali kena bad impact. Kalau memang kalkulasi damage-nya salah, wah itu bisa langsung tumbang juga. Yap. Dan Naomi dia tahu. akan pergi Dia karena tahu. pada Vincent-nya. Masih ada Tonros dan selamat sudah untuk menggocek Tyrant Revenge yang dikeluarkan oleh Naomi. Banana dari belakang dia coba untuk flanking. Dia nggak punya damage yang sakit banget. Damage-nya mengandalkan Clay dan juga Skylar. Tapi dia bisa ngebuka vision dengan sangat baik. Yap, sementara itu coba lihat Naomi langsung dibanting biru saja. Naomi harus segera dihilangkan karena satu sisi begitu beredar. Naomi masih berhasil selamat Kars. Berusaha untuk kabur tapi Reda rapati. Skylar berhasil menghilangkan Kars. Dekat begitu saja. Perfect zoning yang dilakukan Banana bisa ngasih space untuk RRQ megang Lord yang kali ini. Bagus banget sebenarnya dia zoning biar nggak ada damage build yang masuk ke arah RRQ. Yap. Dan lihat bagaimana Clay, dia sustain banget mana pool-nya dengan life drain yang dipakai juga. Sementara untuk sekarang mereka langsung fokus untuk bisa memberikan serangan lagi. Serangan terus-terusan para Rebellion Zion. Ini virus passion dikeluarkan. Hais, sakit banget Clay, levelnya jauh lebih tinggi. Wow, satu base turret hilang di arah mid sebelum Lordnya muncul. Ya, kerugian besar banget tadi. Apalagi mereka harus tumbang beberapa pemain dan ini untuk Thailand kita. Dari Clay yang tadi Om mau bahas adalah dia pakainya adalah basic common. Oke lah kita tahu basic common, tapi apa yang aneh di sini adalah dia pakai life drain. Jadi setiap kali hit ke minion, entah itu dapetin kill atau bahkan dengan assist, ada pemulihan untuk HP 3% dan 1,5% untuk MP. Ya plus lagi dari Impure Edge. Ada Impure Edge. Ada Impure Edge pula. Mana lagi di situ. Betul. Sustain banget sih parah. Ya makanya dia jadi gak mesti pulang-pulang juga. Gak mesti parabol juga apalagi dia bisa mendapatkan parabol bahkan untuk sekarang. Wah, Vincent. Dari Maison dia Vincent terlalu berani masuk ke bagian belakang dan Vincent berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Satu orang dari Rebellion langsung menghilangkan begitu saja. Langsung dilompati begitu dengan satu paling Starmoon-nya sementara untuk Swelo berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Karsia again and again menjadi korban yang bisa dihasilkan oleh Skylar begitu baik tapi Naomi akan lompat ke area mana. Naomi langsung lompat dan juga bisa mendapatkan lagi karena Audi. Base-nya terbuka dengan begitu saja. Hai Saborka bisa memberikan damage begitu optimal walaupun Gowe dikeluarkan tapi Dihabisin. Wipe out pun tercipta. Dihabisin. Gak langsung fokus ke arah base. Mereka kill dulu.